Selamat datang di channel Seniman Remaja. Di video kali ini aku akan share sesuai judul video, aku akan share tutorial buat tuning kalimba. Jadi yang aku sharing di sini adalah tutorial buat tuning kalimba dengan tuning standar yang bisa diaplikasikan di semua jenis kalimba yang punya 17 kunci. Jadi yang pertama-tama di sini aku pakai aplikasi yang ada di Play Store. Nah, jadi kita tulis Smart Kalimba. Di sini udah ada. Kemudian kita pilih yang paling atas yang pakai bahasa Mandarin. Karena di sini aku sudah install, jadi aku tinggal buka aja. Kalian bisa install dulu. Oke, jadi nanti tampilan awalnya itu seperti ini, teman-teman. Nah, di sini juga ada contoh suaranya, contoh nada tuning standarnya. Oke, jadi contohnya itu kayak begini. Nah, teman-teman bisa ikutin dari suaranya, bikin sama persis gitu atau ngelihat dari sininya. Kalau di sini contohnya di sini aku udah tuning beberapa nada. Di sini aku udah tuning beberapa nada, cuman ada beberapa yang masih fales. Jadi kita perbaiki dulu. Nah, kalau misalnya kita bunyikan kemudian dia di sini warna hijau atau enggak jarumnya sesuai sama nada yang kita inginkan, tandanya nada di kalimba itu udah benar, nada di kunci itu udah benar. Kita langsung coba aja. Jadi ini untuk do, C, kodenya adalah C1. Kita deketin dulu. Nah, dia udah nyala hijau gitu, tandanya nadanya udah pas. Kemudian yang kedua, dia udah nyala juga, tandanya udah pas. 3. Nah, yang ketiga nada E, di situ juga tulisannya nada E, tandanya udah pas. Jadi kita bisa lihat di huruf bawahnya ini, teman-teman. Kalau C1 berarti di situ juga dia mesti sama C1. Nah, udah pas gitu. Cuman kadang dia warna hijaunya nggak nyala gitu karena memang ini kan pakai software, jadi kayak kurang akurat gitu buat suaranya. Tapi kadang-kadang dia juga bisa pas. Kemudian di sini D2, di situ juga harus pas sama nada D2. Coba sekali lagi. Nah, di situ udah pas. Kemudian di sini tulisannya E3, di situ juga harus pas sama E3. Kalau udah pas dia bakalan nyala hijau kayak gitu. Kemudian yang F4 ini di sini aku sengaja kasih agak salah nadanya biar teman-teman bisa lihat cara tuningnya. Tuh F4-nya masih agak kanan dikit, tandanya dia masih lebih rendah. Kalau jarumnya masih di sebelah kiri, tandanya dia masih lebih rendah. Jadi kita naikin dikit nadanya. Untuk naikinnya itu kita pukul dari bawah sini pakai palu tuning ini. Teman-teman harusnya udah punya semenjak beli kalimbanya. Tapi kalau nggak punya bisa pakai alat lain yang bentuknya sama. Kalau untuk naikin nadanya kita pukul dari bawah sini ke atas. Sedangkan kalau untuk turunin nadanya kita pukul dari atas ke bawah gini. Karena tadi ini F4 ini nadanya rendah, jadi kita naikin. Cara naikinnya itu pukul kayak gini, teman-teman. Di nada F4 tadi, yang ini kita pukul pelan-pelan. Nah, kita pukul gitu, kemudian kita coba sekali lagi. Nadanya masih rendah, jadi kita naikin lagi sedikit. Nah, di situ kelihatan dikit lagi baru dia bisa pas, jadi kita naikin lagi. Oke, jadi di situ udah nyala warna hijau, tandanya nada F4 udah pas buat tuning di kunci ini. Kemudian G5.
G5 juga udah pas, A6 udah pas juga, B7 sudah pas, dan begitu seterusnya. C, D2. Kita cari nada yang fals, siapa tahu masih ada. Kemudian G5. Nah di sini G5 tadi udah pas, cuman dia nggak nyala. Tapi itu nggak apa-apa, bukan masalah, karena memang aplikasi kadang kurang akurat. Nah di situ udah dapat, jadi kita harus kayak coba beberapa kali gitu teman-teman sampai aplikasinya bisa menyesuaikan secara akurat. Kemudian B7 udah pas juga. Kemudian C1 udah pas. D udah pas juga. Kemudian E, nada paling tinggi, udah pas juga. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya jarum panjangnya kelewatan dikit, tandanya nadanya ketinggian, berarti kita harus turunin nadanya. Cara nuruninnya itu kayak gini nih. Kita coba kasih fals satu nada dulu. Yang mana ya? Yang ini aja. Nah itu kan udah pas. Kemudian kita coba kasih dia ketinggian. Jadi kita rendahin dulu. Buat rendahinnya itu pukul dari bawah. Ini buat contohnya supaya teman-teman bisa tahu caranya buat ngerendahin nada. Kita coba bunyiin lagi. Tuh, jadi nada E3 nya itu ada di belakang jarum. Karena ada di belakang jarum, tandanya dia ketinggian. Nah, karena ketinggian, maksudnya supaya lebih rendah, kita pukul dari atas sini. Dikit lagi. Oke, udah nyala hijau, tandanya udah pas. Kemudian selain cara itu, ada cara lain lagi. Kita nyariin dulu. Nah, jadi teman-teman bisa pakai suara. Di sini kan buat ada apa kayak meternya gitu. Kemudian teman-teman bisa pakai cara ini. Bisa dibunyiin ini, kemudian disesuaikan dengan suara yang ini. Cuman di aplikasinya ini suaranya kurang keras, mungkin teman-teman bisa tuning pakai headset atau pakai apa gitu biar lebih keras. Nah jadi teman-teman bisa tuning kayak gitu dengan cara dengerin suaranya. Ya jadi gitu aja mungkin, karena supaya videonya nggak terlalu panjang, jadi kita potong sampai di sini aja, dan see you in the next video. Do you want to know?